Ong wilaheng awilamastu namusidam Rahayu sagung tumati saentenging jagat pramudita kalis ing rupedo lir ing sambikala. Sedulur papat kalimo pancar kakang kawah adi ari-ari getih lan puser kang nyawiji dadi siji sangkan paraning tumati. Keris bagi penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra memang tidak akan pernah bisa dilepaskan karena keris merupakan salah satu sarana utama di dalam peribadatan kami, terutama pada keris dengan dapur brojol. Sebelum kita membahas tentang mengapa dapur brojol, saya mungkin akan sedikit mengulas mengapa keris sangat penting peranannya di dalam peribadatan kami yang kami lakukan ketika kita melakukan persembahyangan. Bagi kami para penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra, keris adalah simbol daripada Popo Angkoso dan Ibu Bumi, atau bisa dikatakan juga sebagai curigo manjing marang waroko. Keris di mana memiliki bahan yaitu meteor, kemudian besi serta baja merupakan simbol penyatuan daripada Popo Angkoso dan Ibu Bumi. Adapun mengapa keris brojol yang menjadi keutamaan bagi kami para penghayat Satya Bumi Putra adalah dikarenakan keris brojol merupakan simbol daripada kelahiran. Demikian juga keris brojol pada zaman dahulu, pada masa-masa leluhur kami juga menjadi bagian yang terpenting di dalam proses persalinan yang dilakukan oleh seorang dukun bayi. Keris brojol bagi kami adalah simbol daripada Popo Angkoso dan Ibu Bumi, serta simbol atas harapan-harapan orang tua yang telah diberikan kepada kami. Adapun bagi para warga Satya Bumi Putra yang mungkin tidak lagi diwarisi keris brojol oleh para leluhurnya, maka bagi yang mampu berkecukupan, warga Satya Bumi Putra lebih baik menggunakan keris brojol kamardikan. Jadi memang tidak disarankan untuk mencari keris brojol kasepuhan, apalagi tidak jelas status daripada keris tersebut, karena memang yang diutamakan adalah keris brojol waris turun-temurun dari leluhur-leluhurnya. Namun apabila memang kebetulan tidak diwarisi keris oleh leluhurnya, maka warga Satya Bumi Putra bisa memesan keris dengan dapur brojol. Nah, pada paguyuban penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra, kami memang sengaja memilih keris brojol Winongan. Adapun alasannya adalah karena paguyuban penghayat kepercayaan Satya Bumi Putra berasal dari Pasuruan, Jawa Timur, sehingga pemilihan keris Winongan juga sebagai identitas bahwa warga Satya Bumi Putra yang kebetulan berpusat di Pasuruan, Jawa Timur bisa ditunjukkan melalui keris brojol Winongan. Nah, terkait tentang proses pembuatan keris pun tidak akan meninggalkan ritual dalam prosesi sebelum melakukan penempaan. Sehingga pada saat pertama kali masih berupa bahan atau lantakan, maka terdahulu kita akan adakan
puja pandonga termasuk ngudi pangestu dumateng Bapa Angkasa dan Ibu Bumi agar lantakan yang nantinya akan ditempa menjadi keris winongan sukses berhasil sesuai dengan harapan sang pemilik, juga harapan para empu di dalam pengerjaannya dari awal hingga akhir. Demikian juga ketika keris itu sudah jadi, maka sebelum keris itu diberikan kepada sang pemilik, maka wajib melakukan yang dinamakan wilujeng wiyosan atau sebagai bentuk ucapan terima kasih, bentuk rasa syukur karena keris winongan telah berhasil dibuat. Pembuatan keris winongan sesuai dengan warga Satya Bumi Putra memang ditentukan melalui weton yang akan memiliki keris tersebut. Di dalam wilujeng wiyosan tosan aji, maka yang dilakukan adalah membuat tumpeng yang kemudian dimakan bersama-sama dengan warga Satya Bumi Putra yang lain. Terkait bagaimana proses pembuatan keris winongan dari awal hingga akhir akan dijelaskan oleh Empu Humaydi yang kebetulan mau dan mampu hingga saat ini melestarikan ajaran warisan leluhur terkait pembuatan keris winongan. Hananing sun hananing Gusti, hananiro hananing kawula. Hana caraka data sawala padha jayanya moga padhanga ngata bukama nyaya cedhapa lawa satadha karacana. Asung pepuja peringat saning yang jawata tan kena kinira tan kena kinira apa cedak tanpa senggolan atuh tanpa wani manunggal mrih cipta rasa lan karsa madhep mantep manter ing diri. Sebelum kita membuat satu pusaka, terlebih dahulu kita menyiapkan bahan-bahan baku untuk pusaka. Bahan-bahan baku pusaka ini apa saja? Ini 2 jenis, termasuk 3 jenis, 1 baja, pamor, dan saton. Dan kita untuk bahan baku tidak mungkinlah kita cari dari tambang atau alam langsung. Solusinya kita cari alternatif bahan-bahan bekas atau temuan-temuan seperti ini, seperti ini. Nah, nanti dipilah-pilah. Ini tergolong besi pamor kalau diwarangi yang warna putih, atau besi kelawu atau saton, atau hitam satonnya itu. Kalau basis baja itu untuk selorok, kekuatan untuk tulangnya. Nah, setelah kita memilih bahan sudah terpilah, ini putih, ini kelabu atau hitam, ini dijadikan seperti ini, pipih. Nah, pipih seperti ini. Kemudian dari beberapa kemplengan atau bahan-bahan yang sudah pipih ini dijadikan satu. Cara menyusunnya ini dua jenis untuk pembuatan pamor. Ini belum pemilihan baja atau saton atau selorok. Ini seumpama ini hitam, ini putihnya. Dijadikan satu, hitam dan putih. Seterusnya gitu, hitam, putih, terus ini hitam, ini putih, terus gini. Sampai dirakit memakai las atau bendrat bisa. Kalau bendrat biasanya kalau kena pijer patah. Nah, kalau ini saya memakai las listrik, jadi lebih kuat. Sekalian memakai bikin pegangan gitu. Setelah diberikan, dipanaskan, pijer namanya itu, dipijer, disatukan sampai membentuk lakatan kotak. Itu namanya lantakan, belum jadi kodokan, lantak. Setelah lantak kita bentuk seperti segitiga.
segitiga. Anggaplah seperti ini. Seperti segitiga. Ini segitiga, tapi tidak seperti ini, kotak. Ini bahan-bahan bekas. Ini namanya kodokan. Kalau tadi yang kotak-kotak seperti ini lantakan. Jangan salah penamaan. Biasanya kan umumnya beli lantakan, ya nyatanya bakalan keris gitu loh. Kita bicara masalah prosesi urutan dari pembuatan keris. Kalau yang ini bahan baku, kalau yang ini lantak, nanti dijadikan satu, zigzag atau hitam putih. Setelah itu disatukan. Setelah satu menjadi satu, dibentuk kodokan segitiga. Setelah segitiga itu dibikin dua, kemudian tengahnya dikasih selorok. Namanya itu selorok, itu dari baja pir, bisa dari rel lori yang tinggalan Belanda itu ya, itu bisa. Pokok basisnya baja. Setelah itu dipicir lagi, dijadikan bakalan keris. Kalau bakalan keris ini sudah ada bilah, paksi, dan gonjo. Gonjo ini diambil dari bilahnya. Tujuannya apa? Bisa menyatu. Setelah itu kita bentuk namanya sket. Setelah jadi bakalan keris itu kita sket, kita bentuk. Bikin apa saja bentuknya, bikin sengkelat, bikin brojol. Itu khususnya kita ini mengenalkan edukasi di keris Winongan. Sebab apa? Ini kan belum tahu. Kita baca dari literasi lain, buku-buku tadi, tidak ada. Kita mencoba mengenalkan, mengangkat ini loh, keris-keris Winongan gitu. Karena apa? Keris Winongan ini tidak ada di catatan, sebab Winongan ini hasil tutur tinular dari sesepuh terus itu. Kalau kita tidak kenal dengan sesepuh atau pakar-pakar keris Winongan, kita tidak mengenal akan Winongan. Bisa bacanya Tuban atau Cirebon atau yang lain lah gitu. Setelah sket ini dilakukan penuaan. Penuaan itu tujuannya agar kalau diwarangi bisa melekat di besinya. Di besinya itu melekat. Kalau tidak melakukan unsur penuaan, mengkilap, itu warangan tidak bisa masuk. Seperti ini untuk prosesi awal sampai akhir, dan semua prosesi itu tidak luput dari pesalen. Untuk sekarang, mulai tahun 2007 sampai sekarang, saya masih menyewa pesalen dari Tenggilis, Penjajar. Finishingnya ada di rumah saya gitu. Untuk instansi yang terkait, kalau ada yang berpartisipasi, monggo. Kita ini pemerhati budaya, mari kita gotong royong untuk mendirikan pesalen sendiri agar enak kita nanti proses pembuatan pusaka Winongan Pasuruan. Selanjutnya, setelah proses bilah keris sudah selesai sampai ke warangan, kemudian dilanjutkan pembuatan warongko. Warongko yang kita bikin ciri khas dari Jawa Timur adalah gayaman seperti ini, gayaman Jawa Timur, gayaman. Jadi bahasanya peloan. Ini asli gaya-gaya ciri khas sandangan keris Winongan. Atau ladangnya Jawa Timur seperti di ladangnya Madura. Juga itu bisa kita pakai untuk sandangan keris Winongan. Dari awal sampai akhir
ini semua ada bidangnya sendiri-sendiri. Mulai meranggi, pandai, sampai warangan, itu ada bidangnya sendiri-sendiri. Lah, alhamdulillah, saya sekarang ini menguasai semuanya. Jadi, sayang kalau nggak ada regenerasi. Ini nanti kalau ada yang peduli, pemuda-pemuda, generasi yang pemuda ini yang peduli, kita belajar estafet. Nanti saya juga nggak hidup selamanya. Pasti akan mencetak generasi-generasi setelah saya, gitu. Maka dari itu, mari kita semua bergotong royong untuk melestarikan budaya Pasuruan melalui pusaka Winongan. Sekian dari saya, Rahayu.